Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelita Adesti dengan NIM 22230005 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Kebijakan Dividen dan Volatilitas Harga Saham di Pasar Negara Berkembang. Yang pertama yaitu tentang pembahasan teori. Artikel ini membahas teori hubungan antara kebijakan dividen, struktur kepemilikan, dan volatilitas harga saham dari pasar negara berkembang, khususnya Vietnam. Teori yang diangkat termasuk yang pertama yaitu Bird in Hand teori. Investor lebih suka menerima dividen sekarang daripada menunggu capital gain. Yang kedua yaitu Signaling Hypothesis. Kenaikan pembayaran dividen dipandang sebagai sinyal positif tentang prospek laba perusahaan. Ketiga yaitu Clientele Effect Theory. Preferensi investor terhadap kebijakan dividen tergantung pada profil pajak dan biaya transaksi mereka. Juga dibahas teori efek Arbither, efek durasi, dan efek informasi yang mengaruhi volatilitas harga saham. Selain itu dibahas juga bagaimana struktur kepemilikan, yaitu kepemilikan oleh negara dan asing dapat memoderasi hubungan antara kebijakan dividen dan volatilitas harga saham. Selanjutnya yaitu kasus yang dibahas. Fokus penelitian ini adalah pasar saham Vietnam yang merupakan pasar berkembang dengan karakteristik unik. Keterlibatan besar negara dalam perusahaan, upaya liberalisasi ekonomi, dan meningkatkan partisipasi investor asing. Penelitian ini menganalisis yang pertama yaitu apakah kebijakan dividen dapat mengurangi volatiltas harga saham. Yang kedua yaitu apakah kepemilikan asing atau negara dapat memoderasi, memperkuat atau memperlemah pengaruh kebijakan dividen terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya yaitu objek penelitian atau sampel penelitian. Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Ho Chi Minh Stock Exchange atau HOSE dan Hanoi Stock Exchange HNX Vietnam. Yaitu yang pertama periode pengamatan dari 2008 sampai 2015. Yang kedua yaitu total 480 perusahaan dengan 2.976 observasi Frinzel. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Metodologi yang digunakan sangat kuat terbagi beberapa, yaitu yang pertama panel data regression termasuk VNet, XFAX, dan Random Access Models. Yang kedua yaitu Dynamic Panel Regression dengan sistem GMM estimator untuk mengatasi potensi masalah endogenitas. Yang ketiga yaitu variabel independen utama yaitu dividend yield dan dividend prior ratio. Yang keempat yaitu variabel moderator, kepemilikan asing dan kepemilikan negara. Yang kelima yaitu variabel kontrol, volatilitas laba, ukuran perusahaan, leverage, keuangan, dan pertumbuhan aset. Mereka juga melakukan uji multikoloritas atau VIV, Postman test, dan GMM post-estimation test untuk memastikan financing model. Yang kelima yaitu hasil penelitian. Hasil utamanya terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama dividend yield terbukti secara signifikan negatif berhubungan dengan volatilitas harga saham. Artinya semakin tinggi yield, semakin rendah volatilitas harga saham. Ini mendukung teori bahwa dividen memberikan sinyal stabilitas perusahaan. Yang kedua yaitu dividen prior ratio tidak signifikan terhadap volatilitas. Yang ketiga yaitu kepemilikan asing maupun negara tidak secara signifikan memoderasi hubungan antara kebijakan dividen dan volatilitas harga saham. Yang keempat yaitu secara langsung kepemilikan negara memiliki efek stabilisasi terhadap volatilitas harga saham, sedangkan efek kepemilikan asing tidak begitu kuat setelah krisis keuangan global 2008. Implementasi kebijakan pemerintahan Vietnam sebaiknya terus menarik investor asing. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.